Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Raja Kalvi Agustian, NPM 215506116 dari kelas PSTIB. Untuk pada kesempatan video kali ini, saya akan mencoba menjalankan atau menambahkan em, praktikum sistem operasi pertemuan 2 dengan materi atau algoritma penjadwalan. Nah, sebelum masuk materi, jadi algoritma penjadwalan ini digunakan untuk menjadwalkan proses dan thread yang ada. Di mana proses ini memiliki arti yaitu program yang sedang dijalankan, dan thread ini subprosesnya, ya, atau lebih bahasa lebih mudahnya itu yang mengerjakan prosesnya. Nah, jadi langsung saja kita lihat modulnya. Nah, di modul ini terdapat tinjauan pustaka, mana terdapat 3 jenis algoritma penjadwalan yang dijelaskan dalam modul ini. Itu pertama ada first come first serve scheduling, di mana yang akan saya bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan ini saya akan membahas 2 algoritma penjadwalan, yaitu pertama shortest job scheduling atau SJF. Jadi pada penjadwalan SJF ini, proses yang memiliki CPU burst paling kecil dilayani terlebih dahulu. Jadi algoritma penjadwalan SJF ini akan mengerjakan proses dengan waktu pengerjaan yang lebih sedikit. Nah, pada penjadwalan SJF ini terdapat 2 skema, yaitu non-preemptive dan preemptive. Di mana non-preemptive ini tidak mendahului pengerjaan yang sedang dijalankan, sedangkan preemptive ini mendahului proses yang sedang dijalankan. Lalu algoritma penjadwalan yang kedua yaitu ada round robin scheduling. Nah, konsep dasar dari algoritma penjadwalan ini adalah dengan menggunakan time sharing. Jadi maksud time sharing di sini itu kita itu memberi batas waktu pengerjaan pada suatu proses. Jadi misalkan ada 4 proses dengan waktu pengerjaan yang berbeda-beda. Nah, kita setting time sharing itu atau batasan waktu pengerjaan tiap prosesnya itu 5. Jadi misalkan 5 detik. Nah, jadi misalkan waktu pengerjaan proses pertama itu ada 10 detik. Jadi saat 5 detik ke-5 itu tuh pindah ke proses selanjutnya. Nah, begitu juga seterusnya. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke percobaannya. Jadi kita diminta jalankan simulator dengan menuliskan kode di bawah ini pada compiler ya. Jadi sebelumnya pada praktikum sistem operasi ini kita itu menggunakan bahasa pemrograman Pascal dan CPU simulator sebagai media praktikumnya. Jadi langsung saja kita copy source code yang ada dari modul ini. Nah, setelah masuk ke simulatornya, kita itu buka compiler, lalu taruh source code-nya di kolom kuning ini. Nah, setelah masuk seperti ini, kita lihat lagi ke modul, kita cocokkan agar meminimalisir kesalahan yang tidak diinginkan. Setelah kurang lebih sama dengan modul, kita itu compile programnya ke dalam CPU simulator. Nah, jadi kita klik compile. Nah, setelah muncul CPU instruction-nya, itu berarti source code yang kita compile ini berhasil. Nah, setelah tercompile, kita tuh balik lagi ke menu utama CPU simulator dan klik load compile code in memory, di mana ini digunakan untuk memasukkan
kode source code yang telah terkompil itu ke dalam memori RAM. Kita klik, nah setelah muncul feedback seperti ini, itu tandanya source code kita telah masuk ke dalam memori RAM. Jadi kita klik OK saja. Nah, ini bisa dilihat ini nih, beberapa proses yang ada dalam source code kita. Setelah masuk, kita buka modul. Nah, kita lihat di modul itu tuh kita diminta masuk ke OS simulator. Nah, di OS simulator itu di menu utama CPU simulator, di menu advance itu kita klik OS simulatornya, lalu kita diminta pada untuk memilih SJF di scheduler. Kita klik saja shortest job first. Nah, lalu setelah terpilih scheduler yang ingin dipakai, kita ini memasukkan proses ke dalam OS ini. Jadi pertama kita buat proses pertama itu waktu pengerjaannya 0 atau 1. 0 maksudnya maaf. Lalu kita buat proses kedua itu dengan waktu pengerjaan 10. Kita klik lagi create new process. Lalu ada proses ketiga kita buat dengan 5 detik waktu pengerjaan. Lalu ada proses 4 kita buat 12 detik. Kita klik lagi. Nah, setelah kita buat proses-prosesnya, kita bisa lihat di view process list untuk memastikan apakah proses yang telah kita buat ini masuk ke dalam OS simulator. Nah, ini bisa dilihat ada 4 buah proses yang kita telah buat. Nah, setelah terbuat, kita setting CPU speed-nya ke maksimum, lalu langsung pencet start. Nah, ini bisa dilihat di atas ini untuk proses yang sedang berjalan. Nah, itu pertama di mana OS simulator ini akan menjalankan proses pertama, karena kan waktu pengerjaannya itu yang paling kecil yaitu 0, lalu dilanjutkan dengan proses ketiga, lalu dilanjutkan proses 2 dan 4. Nah, untuk lebih detailnya bisa dilihat di sini, di mana CPU OS simulator ini menjalankan pertama itu proses pertama, lalu ada proses ketiga, lalu proses kedua, lalu ada proses keempat, di mana proses pertama ini memiliki rata-rata waktu tunggu yaitu 0,07, lalu proses ketiga memiliki waktu rata-rata 0,2, lalu proses kedua memiliki waktu tunggu rata-rata yaitu 3,24, dan proses terakhir yaitu memiliki waktu tunggu 6,1 detik. Ya kurang lebihnya proses SJF ini telah kita lakukan. Lanjut ke algoritma penjadwalan selanjutnya itu round robin. Sama seperti percobaan sebelumnya, itu kita tetap menggunakan source code yang sama yang telah kita masukkan ke dalam compiler. Jadi langsung saja kita masuk ke OS simulator, lalu di menu scheduler itu kita klik round robin. Di round robin ini kita setting waktu pengerjaannya itu 5 detik dan priority-nya preemptive. Itu sesuai dengan karakter round robin ini, ya itu mendahului kan. Nah, setelah terbuat, kita buat proses pertamanya itu 0. Proses pertama dengan waktu pengerjaan 0. Proses kedua dengan waktu pengerjaan 10.
proses ketiga waktu pengerjaannya kita setting 5. Lalu proses keempat kita setting di 14. Sama seperti percobaan sebelumnya, kita cek dulu apakah proses ini masuk ke dalam UI simulator. Nah, bisa kita lihat yang terdapat 4 proses yang telah kita buat. Kita clear terlebih dahulu agar terlihat. Nah, setelah dipastikan masuk semua, kita setting CPU speed-nya ke maksimum dan kita klik start. Nah, bisa dilihat di sini pengerjaan pertama itu yaitu ada proses pertama, lalu proses ketiga, lanjut ke proses kedua, proses ketiga lagi, dan proses keempat. Lanjut proses kedua, proses keempat. Nah, bisa dilihat pengerjaannya itu sesuai dengan round robin, yaitu setiap 5 detik waktu pengerjaan tiap proses itu kan berganti ke proses lainnya. Bisa dilihat di sini. Itu pertama OS simulator ini mengerjakan proses 1, lalu ke proses 3, lalu ke proses 2, lalu ke proses 4. Oke, ya kurang lebihnya ya saya mohon maaf. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.